Benar ya Bapa, pimpinlah kami menurut jalan-Mu, supaya kami dapat melaluinya. Berfirmanlah kepada kami, umat-Mu selalu siap mendengarnya, dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Sabat. God is good all the time. Puji Tuhan. Kita harus semangat, saudara, supaya mendengar firman Tuhan itu butuh tenaga, hikmat, dan kekuatan. Karena firman Tuhan katakan ya dalam Matius pasal 22, coba kita baca di sana. Matius 22 ayat 37, 38, 39. Ya. Ada yang sudah dapat? Silakan baca. Yang kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Ya. Ada berapa cara kita mengasihi Tuhan? Seperti yang sudah kita baca ayat 37. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal dan dengan segenap kekuatan. Ternyata ada 4 cara kita mengasihi itu Tuhan. Mungkin saudara akan bertanya, ternyata sama juga itu semua. Sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Apa artinya, saudara? Boleh Tuhan mengasihi sama manusia dengan segenap hati? Bisa tak? Atau hanya kepada Tuhan? Hah? Kenapa hanya kepada Tuhan dengan segenap hati? Oh, kalau begitu kepada sesama manusia Tuhan setengah-setengah saja. Atau bagaimana? Karena hukum yang berkata seperti itu. Ya, kemudian kasihilah Tuhan dengan apa? Dengan segenap jiwa. Jiwa itu perasaan, pikiran, ya. Arti dengan segala apa? Jiwa. Berarti kalau pada bilang kalau mau bekerja sudah dengan jiwa, berarti sudah dengan sungguh-sungguh. Ya. Artinya dengan segala kesungguh-sungguhan kita mengasihi Tuhan. Kemudian dengan segala apa? Akal budi. Apa itu akal budi itu? Nah, itu perlu kita pahami. Akal budi itu adalah hikmat. Ya, hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk supaya kita bisa mengasihi dengan benar. Dan terakhir dengan segenap kekuatan. Artinya jangan orang setengah-setengah. Ya, seringkali orang berpikir, nggak apa-apa kok. Ya, kalau hari Sabat ini kita masuk, Sabat depan enak masuk juga kan. Cuma satu kali baal. Nah, itu bilang setengah-setengah namanya. Ya, jadi seringkali orang baal 1 kali nggak apa-apa. Baal 2 bulan, 1 bulan 2 kali, kami 1 tahun. Bahaya ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kekuatan. Artinya apa? Rutin, continue, ya, setiap saat, kapan saja. Dan hukum yang kedua apa? Kasihilah sesama manusia seperti kalau orang saya yang tumpi diri, begitu juga orang lain. Itu dia pemahaman. Betul ya? Itulah yang dimaksud dengan hukum kasih. Ada berapa hukum kasih kepada Allah? Ada yang tahu? 1 sampai 4. Harus tahu itu, saudara ya. Kasih kepada Allah 1 sampai 4. Kasih kepada sesama manusia apa? 5 sampai 10. Ini yang dimaksud, yang banyak orang ya di luar kita, tetangga nak mengerti. Dan pikir itu hukum 10 itu, moral itu sudah dipalangkan, kok diganti dengan hukum kasih.
kita harus tahu menjelaskan kepada mereka apa itu hukum kasih. Mengasihi Allah dengan segenap hati itu 1 sampai 4. Mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri itu 5 sampai 10. Harus hafal. Ya, supaya orang menjelaskan jangan salah-salah. Ya. Untuk apa kita mengasihi Allah? Mungkin saudara akan bertanya, kenapa kita harus mengasihi Allah lebih dari segalanya? Karena Dia adalah pencipta, itu harus saudara tahu. Kedua, karena Dia adalah penebus. Dia bukan hanya menciptakan kita, tapi Dia juga yang menebus kita dari dosa. Tidak ada kasih yang orang nomor 2 kan. Ya, selain apa? Nomor 1 kan adalah kasih kepada Allah, dan nomor 2 kasih kepada sesama. Jangan kasih mubalik, itu sudah bahaya kalau kamu kasih mubalik. Ya, bisa salah paham, salah melakukan, salah dalam tindakan berbahaya. Ya. Harus kita memahami tujuannya satu, saudara, supaya kita bisa menyembah Dia dengan baik, dengan benar. Ya, jadi judul firman Tuhan yang pendeta sampaikan pada saat ini, manfaat firman Allah. Makanya kalau saudara baca dalam Keluaran pasal 20, apa judulnya di sana? Ke-10 firman. Apa artinya ke-10 firman? Semua firman yang ada di dalam firman Allah dirangkum dalam ke-10 firman. Apakah itu cerita saja, apakah itu nubuatan, dirangkum menjadi ke-10 firman. Makanya kalau saudara baca ayat yang selanjutnya, ayat yang coba dibaca ayat selanjutnya. Dari tadi 37, 38, 39, 40. Terakhir 40. Ya, sudah ada di atas ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua Alkitab, hukum kasih, hukum roh, semua tergantung kepada ke-10 firman. Artinya dirangkumkan semua. Nah, itu saudara dan saya harus pahami itu, ya. Jadi semua dirangkum, ditulis, itu hukum dalam cerita manusia jatuh dalam dosa sampai kembali ke Eden. Dari Eden ke Eden. Dari surga ke surga. Itulah kasih. Kasih hanya bisa digugah dengan kasih. Mungkin saudara akan bertanya, kenapa setan tidak dibinasakan saja waktu dia membuat kekacauan di surga, sampai orang tidak menderita supaya ia juga tidak mati. Nah, itulah kasih. Kasih hanya bisa digugah dengan kasih. Itulah Allah. Makanya kalau saudara baca 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Dan kalau saudara tidak mengasihi, berarti saudara tidak mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya, karena Allah adalah kasih, dan saudara tidak mengasihi, berarti saudara tidak mengenal Allah. Betul? Betul ya? Ya. Jadi kalau saudara dan saya hidup tidak berdasarkan kasih, berarti saudara tidak mengenal Allah. Karena kasih kepada Allah, itulah kehidupan kita sampai sekarang. Saudara ada karena kasih Allah. Coba kalau tidak ada kasih Allah, saudara tidak ada. Betul? Makanya tolong diri ini, topik kehidupan ini adalah milik siapa? Milik Allah. Makanya kalau saudara baca di tadi 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, kita ini bukan milik kita sendiri, diri kita, tapi milik siapa? Milik Allah. Tubuhmu itu adalah tempat tinggal Roh Kudus. Jangan kamu sia-siakan. Kamu telah dibayar dan telah lunas. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara tidak mengasihi diri, sama juga saya tidak mengasihi
Tuhan. Karena tempat tubuh ini adalah tempat tinggal apa? Roh Kudus. Makanya kita harus jaga tempat tubuh ini. Jangan sia-siakan. Jangan makan sembarangan. Jangan foya-foya kok nggak pas sakit. Kerja bagus-bagus, minta doa supaya jangan celaka. Kalau celaka ya berarti ya Tuhan punya cara yang lain bisa menyembuhkan. Tapi jangan sengaja mencelakakan diri. Jangan membawa diri dalam pencobaan. Ya, karena kita manusia ini manusia celaka. Ya, Roma 7 ayat 24. Siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25 mengatakan syukur kepada Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dalam tubuh kita ayat 26 kita melayani hukum dosa, tetapi melalui akal budi kita melayani hukum Allah. Makanya kita harus mengerti saudara, tolong pendiri ini modelnya bagaimana, dalam pelayanannya modelnya bagaimana, supaya kita jangan sampai berdosa kepada Tuhan. Sehingga banyak orang, pendeta, kita coba usaha mau jangan berdosa satu hari, tetapi apa kenapa ini kita tak mampu? Memang saudara tidak bisa berusaha untuk tidak berbuat dosa. Kata Rasul Paulus, ya, dalam baca dalam Roma pasal 7, ya, ayat 8, kemudian sampai ayat yang ke berapa itu saudara? Ya, Roma pasal 7, ya, coba kita buka ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Roma pasal 7, ya. Roma pasal 7 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal 7. Ya. Jadi ayat 17, ayat 13 sampai 17. Ayat 13 dulu. 13. Jika demikian, adakah baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa telah nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ya. Jadi kalau kita lihat saudara dalam ayat 13 ini, orang mau tahu itu dosa, itu orang keinginan. Lihat ya, kalau orang membuat sesuatu menurut orang keinginan, itu yang disebut dengan dosa. Oke, sebelum kita masuk ke kenapa orang harus melakukan dosa, 3 definisi dosa. Catat baik-baik ya. 3 definisi dosa. Yakobus 4 ayat 17 pertama. Yakobus 4 ayat 17. Pertama, Yakobus 4 ayat 17. Perhatikan ayat ini dan mengerti dengan benar, supaya kalau orang, kenapa orang berbuat dosa? Sering berbuat dosa. Apa itu dosa? Baca. Jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara mau tolong orang, mau pilawat, tapi saudara punya pekerjaan di rumah juga banyak. Aduh, Tuhan tahu tuh. Mari itu tetangga di sebelah butuh saudara pertolongan. Cuma dekat, tapi saudara sibuk di sini. Menurut saudara, berdosa tidak? Berdosa. Orang sudah cuma mati perlu pertolongan, saudara tidak tolong, saudara berbuat dosa. Jadi dosa itu bukan karena saudara mencuri, bukan hanya karena saudara berbuat zina. Saudara tidak berbuat baik sama saja dengan saudara sudah membunuh. Kalau saudara tidak berbuat baik berarti saudara sudah membunuh. Saudara tidak tolong orang berarti sama saja saudara membunuh. Itu artinya hukum saudara. Ya. Jadi kita harus mengerti definisi dosa ini. Dan kenapa saya terus berbuat dosa? Karena saya tidak berbuat baik. Betul? Oke. Sekarang kita combine atau kita masuk pemahaman ke manfaat firman. Tujuan firman, ya. Tadi manfaat firman. Di dalam ayat tema apa itu? Ada 4 ya. Ingat, jangan sampai salah urut. Pertama mengajar, kedua menyatakan kesalahan, ketiga apa? Memperbaiki keempat apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Itu manfaat
manfaat firman Allah. Sekarang apa tujuannya? Tujuan firman Allah. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara bisa berbuat baik, saudara tidak berdosa karena saudara apa? Sudah mengenal firman Tuhan. Kalau saudara tidak ingat itu firman Tuhan, ya, Mazmur 1 ayat 2, merenungkan firman Tuhan itu apa? Siang dan malam, maka dosa mulai mengintip dan mengajak keinginan daging kita untuk berbuat dosa. Ya, itulah makanya kalau saudara tidak berbuat benar, berarti sudah berbuat dosa. Itu saja saudara, tidak jauh-jauh pemahamannya. Kalau saudara tidak berbuat baik, berarti saudara berbuat jahat. Tidak ada di tengah-tengah saudara, tidak ada dorongan remang-remang. Kalau saudara tidak ada di terang, berarti saudara ada di gelap. Tidak ada dorongan itu bayang-bayang, tidak ada. Ya, hukum sudah diatur semasa kita hidup. Oke, Roma pasal 7 ayat 1. Semasa saudara hidup, ingat saudara berada di atas hukum. Ayat 2, kecuali sudah mati. Makanya kalau istri suaminya mati, dia bisa berhak menikah kembali karena itu sudah hukum. Semasa saudara hidup, saudara masih berada di bawah kuasa hukum. Ini benar, ya. Jadi kita harus tahu ini arti hukum. Karena ini adalah firman Tuhan. Firman itu bermanfaat untuk apa? Ingat, ada 4. Pertama apa? Mengajar. Kedua, menyatakan kesalahan. Apa? Ketiga, memperbaiki keempat apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Ingat saudara. Karena kalau saudara tentu ingat, dosa mulai mengintip. Akhirnya kata Rasul Paulus, apa yang baik yang ingin aku lakukan, justru yang jahat itu yang aku Ayat yang ke-14 Roma pasal 7. Coba lihat 14, 15, ya. Roma pasal 7 ayat 14. Coba. Kita terjual dalam kuasa dosa, ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Ya. Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku berbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku berbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku berbuat. Iya, justru orang ingin melakukan yang baik, justru yang jahat itu yang aku berbuat. Betul? Betul nggak? Ini nyata, saudara. Saudara tidak bisa menyangkal, karena orang ini sudah di bawah kuasa orang sudah terjual di bawah kuasa dosa. Karena apa? Lihat orang nenek, ya, Hawa sudah jatuh. Setan sudah berkuasa ke orang. Seharusnya orang berkuasa di bumi ini, tapi karena orang jatuh manusia, setan yang berkuasa. Tapi Yesus pulihkan itu melalui kematiannya. Ya, kita bersyukur kita punya Yesus yang baik, pencipta yang baik, bukan hanya mencipta tapi juga menebus kita. Oke, kita lanjut ayat yang ke-16. Ya, ayat ke-16 dan 17. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ya. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ya, jadi saudara, kalau saudara mau buat sesuatu yang tidak baik, di situ dapat tahu bahwa dosa yang ada di dalam diri itulah, keinginan daging itulah yang buat. Supaya orang bisa bedakan mana itu keinginan daging dan mana keinginan roh. Jadi kalau keinginan daging itu orang keinginan berbuat dosa. Kalau keinginan roh itu kasih kebaikan, sukacita, damai sejahtera. Buah roh, ya. 1 Tesalonika berapa? 5 ayat 22 dan 23, ya. Itu buah roh. Jadi kalau saudara mau tidak melakukan ini buah roh, maka genaplah. Oke, kita buka Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
persembuhan berhala, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, irisan, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan dalam hal demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi keinginan daging itu sesuatu yang berlawanan dengan keinginan roh. Apa itu keinginan roh? Ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Ya, kalau saudara tidak buat itu keinginan roh, berarti saudara berbuat keinginan daging. Dan Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-21 terakhir, aku melakukannya dahulu. Orang semua pernah lakukan itu, saudara. Tapi mari kita beralih kepada keinginan daging, kepada keinginan roh. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera, dan terakhir apa? Pengendalian di yang ada hukum yang menentang, karena itulah penggenapan dari hukum. Sama seperti yang dikatakan di dalam Matius 22 ayat 40. Itulah penggenapan dari hukum, itulah kasih. Ya. Jadi kalau saudara tidak sulit rumusnya, saudara tidak berbuat baik, berarti saudara berbuat jahat, itu saja saudara. Saudara tidak melakukan hukum, berarti saudara berbuat dosa. Karena dosa, ini definisi kedua. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Definisi kedua hukum, apa itu? Yohanes pasal dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, semua orang yang berbuat dosa itu keinginan daging, melanggar hukum Allah, karena dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jelas, betul? Benar. Ya. Jadi kalau Tuhan tidak melakukan hukum Allah, berarti yang Tuhan buat adalah hukum dosa yang berkuasa kepada tubuh kita. Saudara tidak bisa lepas kecuali ada Roh Kudus. Itu buah-buah roh yang akan melakukan itu lawan. Makanya saudara, kalau saudara melakukan keinginan roh, itu bagaimana? Oke, Roma 8 ayat 13. Bagaimana kalau saudara melakukan keinginan roh? Matilah itu keinginan daging. Baca ayatnya. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, kalau kita hidup menurut daging, kita akan mati. Tapi kalau oleh Roh Kudus tinggal dalam hati, maka keinginan daging itu akan mati dan kita akan hidup. Makanya kalau sudah baca ayat 1, Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup melalui roh. Coba baca Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman bagi mereka. Ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya, ayat 2. Roh memberi hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dosa dan hukum maut. Ya, jadi ayat 1 dan ayat 2 ini sangat berhubungan, saudara. Orang yang hidup di dalam Kristus berarti orang punya kehidupan juga sesuai dengan Roh Kudus, yaitu buah-buah kasih. Harus saudara sesuai. Kalau tidak, maka orang akan mati. Dan kalau orang hidup menurut keinginan Yesus dan Roh Kudus, kita akan hidup, bukan hanya hidup sekarang, tapi juga hidup sampai ke kekekalan. Tapi kalau tidak, maka saudara akan mati. Itu saja rumusnya. Bagaimana cara mematikan keinginan daging? Ingat, Roma 8 ayat 13. Menghidupkan buah-buah roh. Hidupkan buah-buah roh itu, maka keinginan daging itu akan mati dan keinginan roh itu akan hidup. Saudara pun akan hidup. Rumusnya tidak susah-susah, saudara. Jadi kalau saudara bilang, aduh,
saya hari ini berbuat jahat, berbuat baik ya. Saudara kalkulasi saja, ya. Saudara nilai diri saudara sendiri. Selama ini saya buat apa ya? Besok saya buat apa ya? Harus ada rencana. Betul? Jadi kita jangan hidup tanpa ada rencana. Bagaimana? Contoh, seorang marketing atau apa saja, dia sudah buat plan bagaimana supaya jualannya atau mungkin usahanya bisa maju, betul? Tapi seringkali kita orang Kristen gagal dalam membuat rencana bagaimana supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mulai sekarang saudara buat rencana itu. Kalau mulai catat di buku catatan kalau tidak biasa, ya. Kalau sudah biasa ya, saudara tahu. Oh pagi ini jam begini. Oh. Usahakan jangan ada dosa yang mengintip sehingga saudara ada dosa yang saudara buat suatu hari. Bisa itu saudara, bisa. Dengan demikian saudara akan hidup kudus. Ya. Saudara tidak buat planning seperti ini, hidup saudara seperti ombak. Betul? Naik turun dan tidak menentu arah. Tapi kalau saudara punya planning, maka saudara akan dikuduskan, saudara akan berbahagia, orang di samping saudara juga akan berbahagia, lingkungan di mana saudara hidup juga akan berbahagia karena adanya saudara di situ. Amin. Itulah kehidupan yang Tuhan inginkan. Menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita pun bisa merasakan arti kasih Allah itu. Itulah terang, itulah garam, itulah firman Allah. Makanya kalau saudara mendengar firman Allah, dengar baik-baik. Yang kedua, mengerti dengan benar itu firman Allah. Ya, jangan orang dengar sepenggal, orang sampaikan juga sepenggal. Akhirnya terjadi masalah. Ya, kenapa? Orang cuma dengar sepenggal, mengerti sepenggal. Tapi kalau kita mengerti untuk firman Tuhan itu, kita sampaikan untuk orang mendapat manfaat, kita berbahagia, kita bersukacita. Berkat itu selalu menyertai kita. Makanya ayat bersangkutan tadi, kalau saudara telah hidupkan itu kebenaran, itu kasih, itu buah-buah roh. Nah, apa yang dikatakan sana? Mazmur 1, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang benar itu menuju kepada apa? Oke. Jalan orang fasik menuju kebinasaan, tapi jalan orang benar menuju kepada kehidupan. Makanya bagaimana jalan orang benar itu? Ayat 2 apa? Merenungkan firman Allah, Taurat Tuhan, kasih Tuhan. Jadi Taurat itu saudara kasih ya, harus kita pahami di sini dengan baik. Siang dan malam, artinya kita buat planning perencanaan bagaimana saya hidup hari ini, bagaimana saya hidup besok, supaya saya tidak berdosa kepada Tuhan. Ingat ayat amalan hari Sabat ini. Aku menyimpan janjiku dalam hati supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Di mana itu? Mazmur 119 ayat 11. Ingat baik saudara. Sangat penting bagi kita menyimpan itu firman Tuhan, janji Tuhan. Ya. Makanya kalau saudara sudah buat seperti itu, ya, apa yang kita buat, yang Tuhan kehendaki, genaplah kata Rasul Paulus di mana? Galatia 2 ayat 20. Apa di sana bunyinya? Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup oleh iman. Bukan saya yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Kalau saudara sudah buat planning untuk kehidupan yang abadi, mulai sekarang, karena saudara tidak punya rencana, kapanpun tidak akan terjadi. Ya, manfaat firman Tuhan sangat luar biasa. Apa itu saudara? Apa itu pendeta? Bukan.
Wahyu pasal 3 ayat 12. Wahyu pasal 3 mulai ayat 10, 11 dan 12. Apa itu janji Tuhan di sana? Ayat 10 dulu. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari kali pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau kita menuruti apa yang Tuhan firmankan tadi, Tuhan akan lindungi kita, saudara. Amin ya, amin. Betul? Karena ini firman Tuhan ini adalah pelindung, ya, penjaga kita supaya kita jangan berbuat dosa. Maaf, pendeta selesaikan arti nomor 3 dosa ya. Roma 14 ayat 3. Definisi ketiga arti dosa: sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Coba kita buka ayat ini. Roma 14 ayat 23. Tapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Oke, kita bahas sedikit. Bimbang berarti berdosa, takut berarti berdosa. Betul? Betul tidak? Betul, saudara. Orang yang takut tidak tahan dalam kehakiman. Itulah orang fasik. Ya, saudara jangan takut kepada kehakiman. Orang benar, apapun yang dia buat menghadap pengadilan pun dia tidak takut karena dia rasa benar. Jadi saudara jangan ragu, ya, harus percaya kasih Allah itu 100%. Jangan cuma 90%, saudara. Ya, kalau dia sudah mati untuk kita berarti itu 100%. Jangan saudara kurang-kurang. Jangan saudara punya andil, ada apa-apa kok kita 80, yang penting kan seberapa persen. Jangan, harus 100% yang kita miliki. Kalau tidak percaya pun akan sama. Saudara melakukan hidup pun akan sama. Harus 100%. Kalau saudara kurang, maka iman anak akan menjadi kurang. Dan sesuatu yang kurang itu yang disebut dengan dosa. Anda kurang percaya, itu Anda berdosa. Jadi seharusnya saudara bisa mendapat nilai 100, tapi karena ragu-ragu mau tulis benar salah ya. Oh, enggak apa-apa. Kita masih pikir ini salah nih. Kita tahu dia benar. Enggak apa-apa salah. Ya belum jadi salah. Akhirnya di dalam penilaian 99, aduh sayang, ya, sekurang 1, tapi dia gagal. Jangan sampai terjadi hal itu, saudara. Ya, iman saudara menentukan hidup saudara. Sama seperti apa? Petrus. Seharusnya dia berjalan lurus, tapi karena dia kesombongan dia mulai balik ke belakang. Sudah tahu dia mulai tenggelam. Seringkali hidup kita pun begitu, saudara. Kesombongan membuat orang jatuh dalam dosa. Itulah yang disebut dengan akal budi, bukan akal bulus ya. Hawa dalam begini, tidak mungkinlah aku mau berdosa kok. Ya, aku ada firman. Tapi dia punya keinginan untuk mau makan itu buah. Keinginan itu yang membuatkan dia jatuh dalam dosa. Coba kalau dia ada mendekat di pohon itu, jangan mendekat. Kalau jangan berjauh-jauh dari lelaki suami, dia suka berjalan sendiri. Itu nasihat untuk ibu-ibu ya, untuk semua juga. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, berjalan bersama-sama. Mari kita sama-sama untuk hidup benar sesuai firman Tuhan, saudara. Karena itu yang bisa menolong saudara dalam pencobaan. Oke, ayat terakhir. Ya, maaf, ayat kedua terakhir. Daniel 12 ayat 2. Fungsi kita menuruti firman Tuhan. Daniel 12 ayat akan ada makna kesehatan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin petani itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya
tertulis di dalam kitab. Barang siapa yang namanya ada tertulis di mana? Kitab. Sama saudara dalam Wahyu pasal berapa? 3 ayat yang ke-12. Coba saudara baca di sana ya. 3 ayat 12 dan 13. Barang siapa menang, ia akan menjadikan toko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan dituliskan namanya, nama Allah, nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ya, jadi kalau orang suruh lakukan itu tadi, nama Tuhan ada di mana? Di dahi. Ditulis, dimeteraikan. Nama Allah juga ada di dahi. Nama Yerusalem juga ada di dahi. Yang bisa tahu itu siapa? Hanya malaikat Tuhan. Kalau ada nama itu dia lewat. Aman. Orang dalam lindungan tuh. Kalau tidak, orang akan dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, ingat saudara. Meterai itu adalah sifat Allah, kasih yang saudara dan saya sudah pelajari tadi. Mari kita hidupkan kasih itu. Jangan kita hanya berkata, ya, lakukan firman Tuhan ya. Jangan hanya mendengar. Terakhir, ayat terakhir. Kalau saudara dan saya sudah lakukan semua itu, janjinya. Ya, catat baik-baik ayat ini. Wahyu pasal 17 ayat terakhir. Ya. Ini janji Allah kalau kita menang dalam kehidupan ini, mengasihi Allah sama, melakukan yang benar, hidup kudus, kuduskan dalam kebenaran. Ya, 14. ya. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka sama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang Mereka yang terpanggil, mereka yang dipilih, dan mereka yang setia. Saudara sudah dipanggil dalam gereja ini. Sayang kalau saudara tidak terpilih. Dengan cara bagaimana? Saudara harus dimeteraikan. Ada satu ayat lagi. Dimeteraikan dengan cara bagaimana? Efesus 4 ayat 30. Ini ayat paling terakhir. Saudara harus dimeteraikan. Ya. Jadi kalau saudara tidak memiliki meterai, jadi di samping itu nama itu ada juga meterai satu, saudara. Efesus 4 ayat 30. Apa itu? Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamat. Ya, Roh Kudus harus tetap ada di dalam pikiran dan hati, sehingga itu akan dinyatakan dalam setiap perbuatan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.